dan hai, siapa di antara kalian nih yang sekarang lagi ngerasa bosen banget belajar soal-soal TOEFL dari textbook? Jadi sekarang aku mau bagi tips 4 cara seru belajar TOEFL. Yang pertama, watching movies. Jadi kalian bisa nih belajar sambil nonton film, terutama film Amerika ya. Soalnya di TOEFL ini biasanya kayak listeningnya itu biasanya pakai American accent. Jadi kalian nanti bisa familiar nih sama apa yang diucapin native speaker di film-film Amerika itu. Mungkin kalian bertanya-tanya, gimana sih Kak caranya kita belajar dari film? Apa yang kita pelajari? Oke, jadi biasanya kan di film itu ada subtitle bahasa Inggris. Nah, coba kalian cari film Amerika yang subtitle itu bahasa Inggris. Kenapa? Karena biasanya itu bisa ngebiasain telinga kita ngedenger juga sambil ngebaca apa yang diucapin mereka, native speaker itu. Nah, biasanya kalau kita sering ngedenger, nanti kita bisa peka gitu soalnya biasanya tuh apa yang didengar sama yang dibaca itu kan beda. Nah, kalau kita sambil baca subtitle, kita bakal lebih peka gitu. Misalkan tulisan ini dibacanya tuh kayak gimana gitu, diucapinnya kayak gimana. Kalau misalkan ucapannya kayak gini, nanti tulisannya tuh bakal kayak gimana gitu. Nah, kalau di YouTube, kalian bisa cari tuh, biasanya kalian bisa klik misalkan English movies with subtitle. Nah, nanti biasanya ada tulisan CC-nya gitu di atas, nanti kalian klik aja, biasanya muncul subtitlenya semua. Nah, terus nih kalau misalkan kalian udah nonton film dengan subtitle, coba kalian hilangkan subtitlenya, terus kalian tonton ulang. Nah, kira-kira kalian ngerti gak sih apa yang mereka omongin? Pasti kalian bakal ingat nih, apa yang mereka omongin itu sebenarnya kata-katanya tuh apa gitu, karena kalian udah nonton sambil baca subtitle. Setelah itu juga kalian coba tes diri kalian sendiri dengan 5W1H, apa aja kalian tonton di dalam film itu. Jadi nanti disitulah kalian bisa menguji pemahaman kalian sendiri apa yang udah kalian tonton dalam bahasa Inggris. Nah, kalau pengalaman aku sendiri, waktu itu aku pernah belajar TOEFL, terus lagi mumet-mumetnya gitu, belajar structure sama reading. Terus aku pas di waktu senggang, aku coba nonton film Amerika, film seri selama 2 minggu. Aku beneran nggak belajar listening, TOEFL listening sama sekali, padahal di TOEFL kan ada skill listeningnya ya. Aku malah fokus ke structure sama readingnya aja. Tapi ternyata ketika aku tes TOEFL dan ternyata nilai listening aku tuh malah paling tinggi. Jadi sebelum aku tes TOEFL pada hari H, 2 minggu sebelumnya tuh aku belajar listeningnya tuh dari English movies gitu. Jadi selama 2 minggu aku belajar terus. Habis itu aku di seminggu pertama aku nonton pakai subtitle, terus seminggu kedua aku nonton lepas pakai subtitle, dan ternyata wah, kok aku jadi enak ya pas ngedenger film ini, kok aku bisa ngerti dengan sendirinya gitu. Makanya pas aku ngerjain soal TOEFL listening, jadi lebih jelas gitu apa yang native speakers itu omongin gitu, karena sering dengerin dari movies. Oke, langsung ke tips yang kedua. Nah, kalian juga bisa listening podcast. Aku biasanya listening podcast dari BBC atau juga dari All Ears English. Nah, semakin sering kita ngedengar sesuatu dalam bahasa Inggris, kita juga semakin paham gitu apa yang orang bule itu omongin. Dan bagusnya nih kalau kalian belajar dari podcast, kalian bisa imagine gitu, kalian bisa ngebayangin konteksnya tuh seperti apa tanpa kita melihat gambar, tanpa melihat subtitle. Jadi itu juga bisa jadi bahan pelajaran, soalnya kalau di TOEFL listening biasanya gak ada visualnya, kita cuma ngedengerin terus kita memahami gitu. Jadi setelah kalian akrab nih dengan tadi English movies, kalian juga bisa lanjut belajar dengan listening podcast. Oh ya, selain mendengarkan dari podcast, kalian juga bisa ngedengerin banyak lagu bahasa Inggris. Kenapa? Karena di dalam lagu bahasa Inggris tuh biasanya tuh banyak banget idiom. Dan idiom itu biasanya selalu ada di TOEFL listening. Jadi nanti cara belajarnya itu kalian coba cari liriknya, lirik terjemahannya, terus kalian coba cari idiomnya. Contoh di lagu Justin Bieber ada Butterfly in My Stomach. Itu kan kalau misalkan diartiin berkata kan gak nyambung tuh. Ada kupu-kupu di dalam perutku, padahal arti sebenarnya itu grogi gitu, atau lagi deg-degan gitu. Nah,
Jadi di TOEFL listening ini biasanya banyak jebakannya tuh di situ, di idiom. Jadi banyak kata-kata yang sebenarnya tuh nggak bisa diartiin per kata. Dan biasanya kalau aku belajar dari banyak lagu bahasa Inggris. Coba deh kalian cari satu lagu bahasa Inggris, terus lihat ada idiomnya atau enggak. Biasanya ada. Tips yang ketiga, aku biasanya belajar dari game. Nah, kalian tahu nggak sih ada game kayak Scrabble game? Biasanya itu menguji vocabulary kita. Semakin kita penasaran sama game itu, semakin kayak kita pengen belajar banyak kosakata karena pengen menang gitu. Nah, aku biasanya bisa main Scrabble yang emang asli Scrabble, tapi juga biasanya download di Play Store. Biasanya banyak game-game Scrabble game, tapi dalam bentuk aplikasi. Nah, kalian bisa pakai itu. Ada juga biasanya kalau game vocabulary itu kayak game teka-teki gitu, teka-teki bahasa Inggris. Di situ banyak banget nanti kosakata yang bisa kalian pelajari. Dan itu berguna banget buat belajar nanti di entah itu TOEFL listening, structure atau reading. Soalnya kalau vocabulary itu bisa buat skill apa aja kan. Tips yang keempat yaitu dengan reading. Kalian bisa membaca apa aja, entah itu newspaper dalam bahasa Inggris kayak bbc.com, kayak jackpost.com, CNN, dan lain sebagainya. Atau juga kalian bisa reading novel, tapi pastikan novelnya itu berbahasa Inggris ya. Nah, semakin kalian banyak baca novel dalam bahasa Inggris, semakin kalian juga terasah kosakatanya dan kalian bakal nemu banyak banget kosakata di berbagai konteks. Karena kan di TOEFL reading sendiri itu readingnya itu nggak cuma tentang biologi, tapi juga bisa tentang geografi, tentang keilmuan lainnya, tentang ekonomi, dan bisa membahas apapun gitu. Jadi kalau semakin kita banyak baca, pasti kita bakal kebantu banget untuk ngisi yang apalagi tentang sinonim. Sinonim kan paling banyak ya soal di TOEFL reading yang emang banyak banget. Nah, terus kalau misalkan kita menguasai sinonim, kita juga bakal kebantu karena biasanya jebakannya itu di sinonim. Atau biasanya jawabannya itu ternyata malah sinonimnya. Pokoknya kalau kalian belajar sinonim, kalian belajar banyak kosakata, itu pasti bakal benar-benar membantu kalian buat ngisi TOEFL reading. Oh iya, waktu itu aku kan pernah ikut international conference. Waktu itu membahas tentang extensive reading. Nah, dari situ kan kata si ahlinya ini, ahli extensive reading ini, dia bercerita gitu. Ada seorang anak yang dia tuh suka baca buku komik bahasa Inggris, novel bahasa Inggris, sejak kecil gitu. Nah, terus dia umur 10 tahun apa 12 tahun gitu, ternyata pas di atas TOEFL itu langsung 560-an. Wow. Padahal dia sama sekali nggak belajar tentang cara-cara mengisi jawaban di TOEFL gitu. Berarti karena dia rajin baca buku, berarti sense of English-nya itu memang benar-benar terasah. Nah, jadi buat kalian yang emang pengen belajar dengan cara yang nggak monoton atau nggak benar-benar strict, kalian bisa juga pakai 4 cara tadi. Nah, itu dia 4 tips cara seru belajar TOEFL. Semoga tips tadi bisa bermanfaat buat kalian. Make a process, make a progress.